Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Gunawan Krisno. Saya mahasiswa semester 3 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi perubahan sosial budaya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan materi ini untuk menambah wawasan kami. Langsung saja, aktivisme feminis digital dan pengalaman sehari-hari, budaya menantang pemerkosaan. Meskipun awalnya terkejut dengan perhatian global yang dikumpulkan oleh gerakan MeToo, fakta bahwa para penyintas penggunaan media sosial untuk berbagi pengalaman kekerasan seksual dan terlibat dalam budaya panggilan keluar sangat beresonansi dengan penelitian yang sedang berlangsung. Sejak 2014, kami telah mempelajari wilayah yang luas dan aktivisme feminis digital dan kemauan publik untuk terlibat dengan perlawanan dan tantangan terhadap seksisme, patriarki, dan bentuk penindasan lainnya melalui penggunaan komunikasi digital oleh feminis. Meskipun ada banyak penelitian yang sedang dilakukan tentang gerakan MeToo, aktivisme feminis digital lainnya, hingga saat ini hanya sedikit yang mengumpulkan data empiris dan peserta dalam gerakan itu sendiri. Dalam pengertian ini, sementara telah ada pertumbuhan keilmuan yang meneliti bagaimana feminis menggunakan teknologi media digital, sedikit yang diketahui tentang kompleksitas yang melekat dalam melakukan aktivisme feminis digital yang mungkin terabaikan, disembunyikan, atau terlihat melalui analisis media tekstual saja. Data empiris asli yang dikumpulkan dari 117 tangkapan, survei kualitatif dan pengguna MeToo, serta wawancara mendalam lebih lanjut dengan 6 responden menginterogasi pengalaman sehari-hari mereka yang telah berpartisipasi dalam kampanye MeToo. Dengan melakukan itu, kami mengungkap berbagai motivasi kompleks yang mendasari partisipasi dalam acara media ini, menarik perhatian pada masalah kekuasaan dan hak istimewa dengan cara kesaksian tertentu didengarkan, diabaikan, atau dipercaya. Sepanjang bab ini, kami menantang generalisasi bahwa terlibat dalam aktivisme digital itu mudah diangkat atau bentuk aktivisme intensitas rendah. Dunia harus tahu yang kita hadapi adalah pelecehan seksual di mana-mana. Tindakan untuk memahami pengalaman peserta, salah satu pertanyaan kunci yang kami ajukan dalam survei web terbuka dan wawancara lanjutan adalah mengapa mereka berpartisipasi dalam gerakan MeToo. Di sini peserta kami berbagai alasan mengambil bagian dan keinginan untuk mendidik anak laki-laki tentang bahaya kekerasan seksual, untuk meningkatkan kesadaran akan kebutaan terhadap maskulinitas beracun, hingga membuat budaya pemerkosaan terlihat. Dunia harus tahu bahwa kita menghadapi pelecehan di mana-mana. Penelitian gerakan sosial menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya akan menjadi terbuka untuk kemungkinan protes dalam menanggapi kejutan moral atau sesuatu yang benar-benar menjengkelkan atau mengganggu. Dan gagasan tentang perpecahan dan perpecahan kritis ini juga menginformasikan penelitian tentang pedagogi dan pembelajaran feminis. Baru-baru ini, kami menemukan konsep Sarah Ahmed tentang jepretan feminis atau titik puncak kritis mempertimbangkan sentakan tiba-tiba, kesadaran yang signifikan dan bersinar bagi peserta dengan cara tertentu. Seperti yang dibagikan seorang wanita setelah bergabung dengan Tagar. Rasanya seperti itulah titik kritis bagi saya. Saya tidak bisa lagi hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Kami juga menyaksikan hal ini di banyak titik dalam pengamatan kami terhadap post di jaringan pribadi kami. Suatu keharusan untuk menanggapi yang dialami dalam berbagai cara.
Perasaan efektif dalam ketidakmampuan untuk tetap diam atau kewajiban untuk berbicara dan bergabung diulangi kembali selama survei dan wawancara lanjutan, dan penting dialami dengan cara yang positif tetapi kompleks dan bertentangan. Oleh karena itu, Me Too mewakili titik puncak bagi sebagian orang, dan ini diartikulasikan dalam berbagai cara. Misalnya, seseorang berbicara tentang bagaimana dia bergabung karena rasa keyakinan yang dipicu oleh postingan publik dan berjejaring. Yang lain lagi menulis tentang bagaimana dia merasa memiliki kewajiban moral untuk berbicara menantang budaya kekerasan terhadap perempuan. Tanpa memberikan konteks lebih lanjut, seorang peserta hanya menyatakan bahwa dia merasa pada saat itu bahwa membagikan kisahnya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Prevalensi wacana datang atau berdiri bersama menunjukkan bagaimana menambahkan suara mereka. Seperti yang telah kami tulis lebih detail di tempat lain mengenai formasi lain dari aktivis feminis digital, kami umumnya optimis tentang kekuatan dan potensi gerakan feminis populer seperti Me Too karena membawa perubahan dunia nyata dan mengubah kehidupan peserta kami. Dari kumpulan data yang lebih luas dan yang lebih berfokus secara khusus pada Me Too, peserta berbagi berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari, tindakan, pola pikir, dan keyakinan mereka. Meskipun beberapa perubahan yang dibahas bersifat nyata, seperti salah satu korban yang kemudian melaporkan pemerkosaannya ke polisi, banyak yang tampaknya singkat, terjadi pada tingkat mikro dan sulit diukur. Ini termasuk cara peserta menjadi lebih vokal dalam mengungkapkan praktik dan perilaku seksis kepada orang lain yang mengakhiri pertemanan. Memang, dari perspektif peserta, sebagian besar bersikuku bahwa Me Too memiliki dampak yang signifikan baik pada diri mereka sendiri, orang-orang dalam kehidupan mereka, atau masyarakat secara lebih luas. Seperti yang ditulis salah satu peserta, saya pikir ini telah setidaknya pada tingkat pribadi dan akan dilakukan di masa mendatang. Banyak responden survei menggunakan tanda seru untuk lebih menekankan persetujuan mereka dengan menyatakan ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Mengambil dari data empiris yang dikumpulkan dari 117 pengguna Me Too, kehidupan nyata melalui survei dan wawancara semi terstruktur, bab ini mengeksplorasi beberapa motivasi dan pengalaman berpartisipasi dalam fenomena feminis digital ini. Dipengaruhi oleh perubahan efektif dalam beasiswa, bab ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana satu pesan sederhana yang menipu menggerakkan banyak orang untuk berpartisipasi. Peserta berbagi berbagai alasan mengapa mereka menambahkan suara mereka ke hashtag, dari rasa marah dan amarah pada budaya pemerkosaan yang menyebar. Keinginan untuk menantang mitos pemerkosaan yang menolak pengakuan bagi banyak korban, hingga keinginan untuk membangun analisis struktural kekerasan seksual untuk menghasilkan komunitas yang peduli. Sepanjang bab ini, kami telah menunjukkan bagaimana beragam alasan untuk berkontribusi dan bergabung dalam hashtag adalah daging dan tulang dari seorang feminis kontra publik. Meski pengalaman nyata ini belum ada pemetaan, mereka menunjukkan kekuatan dan relevansi pengalaman ini dalam kehidupan peserta kami. Dalam arti tertentu, bab ini menyoroti mengapa sangat penting tidak hanya untuk menyelidiki apa yang orang-orang kontribusikan pada hashtag, tetapi praktik dan pengalaman partisipasi mereka. Sebagai cendekiawan, kita juga harus memperhatikan suara mana yang tidak ada, dan dalam bab ini kita telah berusaha untuk menarik perhatian pada masalah kekuasaan dan hak istimewa yang membentuk cara kesaksian tertentu. Apakah didengarkan, diabaikan, atau tidak dipercaya? Pekerjaan lebih lanjut diperlukan
untuk berteori tentang batasan dan kendala dalam menempa kontra publik feminis dalam hal apa wacana dan pengalaman cocok atau diakui dan dilegitimasi dalam kaitannya dengan kekerasan seksual dan apa yang tidak. Selain itu, dalam mengistimewakan suara dan pengalaman peserta kami, bab ini juga sangat menantang generalisasi bermasalah bahwa terlibat dalam aktivisme digital itu mudah dan dangkal atau bentuk aktivisme intensif rendah. Selain itu, dalam mengistimewakan suara dan pengalaman peserta kami, bab ini juga sangat menantang generalisasi bermasalah bahwa terlibat dalam aktivisme digital itu mudah dan dangkal atau bentuk aktivisme intensif rendah. Dan sebaliknya menyoroti sifat yang bermuatan efektif seringkali bersifat traumatis dari karya ini. Kampanye feminis digital seperti MeToo telah mengubah banyak kehidupan peserta kami dengan cara nyata dan sulit diukur, tetapi menyempurnakan pengalaman menggerakkan kita ke cara yang berbeda dalam memahami bagaimana transformasi sosial terjadi. Terakhir, kami juga dengan tegas membantah anggapan bahwa partisipasi dalam MeToo hanya tentang memberdayakan diri dengan cara apapun yang bersifat individual, karena banyak dari peserta kami menekankan bahwa kekuatannya terletak pada tindakan kolektif untuk menentang kekerasan seksual dan mengetahui adanya kekuatan dalam jumlah besar. Kita harus benar-benar memahami MeToo sebagai fenomena jaringan digital yang memungkinkan massa partisipasi, konektivitas, dan peningkatan kesadaran. Oleh karena itu, meskipun MeToo sendiri tidak akan mengakhiri kekerasan seksual, tetapi bagian dari pertempuran yang mengikis gender normatif dan hubungan kekuatan seksual yang menawarkan kemungkinan baru. Baik, itu saja yang saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman yang menonton. Terima kasih.